Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, ini adalah panggilan Abraham, yang mana Allah memanggil dia dari kumpulan keluarganya, dari kumpulan bangsanya. Diperkirakan Abram ini awalnya dari Irak, dari Irak, dan dipanggil untuk menuju ke Kanaan. Dan inilah juga yang menjadi panggilan kita, karena kita adalah anak-anak keturunan Abraham secara rohani. Mari kita melihat ayat-ayat yang sangat luar biasa ini. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, ayat pertama ini sangat penting, karena seringkali kita kalau membaca firman itu selalu tertuju pada janji-janji Tuhan terlebih dahulu. Misalnya kalau ayat pertama sampai ayat yang ketiga, mungkin fokus kita adalah ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi ingat, tanpa ayat yang pertama, maka tidak ada ayat yang kedua ini, tidak ada janji-janji Tuhan. Yang pertama, yang terpenting adalah firman Tuhan. Karena di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tanpa Tuhan berfirman kepada kita, maka tidak ada berkat yang akan Tuhan limpahkan, atau tidak akan kita mampu menerima berkat yang Tuhan sediakan. Firman itu yang terpenting. Oleh karena itu, di dalam kitab Yesaya dikatakan, pada waktu pagi engkau mempertajam telingaku. Ayat ini sangat penting. Seringkali orang-orang itu melewatkan waktu paginya dengan sia-sia. Karena kalau kita perhatikan, jarang atau tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan, di waktu malam Tuhan mempertajam telingaku. Di waktu malam itu kita berseru, di waktu malam kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi waktu pagi dikatakan, Tuhan mempertajam telinga kita. Dan inilah kesalahan banyak orang yang melewatkan waktu paginya dengan sia-sia. Padahal itu sangat penting. Nah, kembali kepada pembacaan kita, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita adalah orang yang diberkati, yang siap menerima berkat Tuhan. Seringkali kita hanya berpatokan, mungkin ibadah hari Minggu. Tetapi pertanyaannya kembali,
apakah manusia roh kita itu mendengar suara Tuhan secara langsung? Apakah ketika kita mendengar firman yang dipaparkan ini, maka mungkin apakah ada satu kalimat, dua kalimat yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang berbicara langsung kepada kita? Kalau tidak ada sama sekali, kita hanya katakan, firmannya bagus, firmannya membosankan, firmannya bikin ngantuk. Ini kan firman yang sudah diulang lagi. Kalau hanya itu yang kita tangkap, maka ibadah kita sia-sia. Tetapi kalau kita bisa tangkap firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, mungkin hanya satu kalimat. Tetapi itu akan mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini. Pergi. Karena kumpulan Abraham ini, bahkan sanak saudaranya di Irak, itu adalah penyembah berhala semua. Untuk menerima berkat Tuhan, kita harus keluar dari kumpulan itu. Ini yang disebut menguduskan diri atau dikuduskan untuk Tuhan. Ya. Dipisahkan, itu arti kudus. Dipisahkan. Ya. Banyak dari kita ingin berkat Tuhan dan berdoa untuk berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau meninggalkan kumpulan kita yang menghambat berkat Tuhan itu. Karena setiap orang yang mau diberkati Tuhan harus memisahkan diri untuk Tuhan. Seringkali kita berat di sini. Seringkali ketika kita mendapat panggilan Tuhan, maka kita akan diperhadapkan kepada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita tinggalkan. Dan kebanyakan dari kita menghibur diri sendiri dengan mengatakan, orang ini tidak berdosa kok. Aku percaya kok, dimanapun Tuhan aku berada, Tuhan mampu berkati aku. Kalau memang Tuhan mau berkati aku, ya berkati aja. Ya. Seringkali kita menghibur dan membenarkan diri sendiri seperti itu. Apakah Tuhan bisa memberkati Abram di tengah sanak saudaranya, familinya, di tengah-tengah bangsanya itu? Bisa. Tetapi ingat, itu bukan cara kerja Tuhan. Lihat. Ada cara kerja. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Coba lihat di dalam kitab, ini mirip sekali di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. Bahkan kalau mau sederhana adalah, Anda perhatikan setiap orang yang menikah selalu dikatakan bahwa mereka akan meninggalkan ibu bapaknya. Kenapa? Supaya jelas bahwa Tuhan yang memberkati. Kalau kita masih kumpul terus, kita itu tidak akan jelas loh. Yang diberkati ini papa mamaku atau aku dan istriku. Yang lebih parah sebenarnya, kita itu hanya ngampung berkat. Ya. Tidak pernah diberkati langsung dan tidak sadar. Lebih repotnya lagi, sudah tidak diberkati merasa dia yang terpenting. Ya kan? Jadi ingat, kenapa Tuhan katakan bahwa orang yang menikah harus meninggalkan bapak ibunya? Karena Tuhan mau ketika dia memberkati, orang itu tahu, keluarga baru ini tahu bahwa Tuhan yang memberkati. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-11, perhatikan yang diulang-ulang ini.
Atau kita lompat aja supaya cepat. Ayat yang ke-14 mulai. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Berarti kita harus memisahkan diri. Ingat, bukan tidak boleh berhubungan ya, tetapi yang dimaksud ini bergaul erat. Ya. Makan, minum bersama, ngumpul terus setiap hari, mungkin seminggu 6 hari ketemu terus. Berbahaya. Kenapa? Tanpa sadar, gaya hidup orang yang tidak percaya itu akan menjadi gaya hidup kita juga. Puji Tuhan kalau teman kita mengatakan, wah keadaan sekarang ya susah ya. Dan kita katakan, walaupun keadaan susah, tapi Tuhan itu sangat baik, Tuhan sangat kaya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mampu tetap memberkati kita. Puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi kalau ketika teman kita katakan, wah susah ya keadaan sekarang. Iya benar, kamu masih mending, saya apalagi. Nah, repot sudah. Ya, itu loh yang harus kita jaga. Kenapa? Kita harus memisahkan diri dan Tuhan mau kita memisahkan diri. Di sini jelas, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bahkan kalau mau masuk lebih dalam lagi ya, dipersempit lagi. Belum tentu loh kita ini yang ada di sini, yang sudah suami istri ini, sama-sama mempunyai kepercayaan yang sama. Misalnya, yang satu bangun pagi untuk berdoa, ngajak pasangannya bangun pagi, ayo doa bareng. Andalah, sudah itu kan keyakinanmu sendiri. Aku berpendapat doa, Tuhan tahu sebelum aku berdoa, jadi aku tidak perlu doa. Ya, lo bisa loh. Yang satu mau ngasih, yang satunya lagi jangan boros-boros, ngasih terus. Nah, ingat loh, walaupun hidup bersama, pandangannya beda. Pandangannya beda. Yang satu kalau sakit, wow, aku percaya Yesus adalah tabibku, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Pasangannya ketika sakit, langsung spesialis. Spesialis A, spesialis B. Ingat, bisa beda pandangan, hati-hati di sini. Oleh karena itu di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi tadi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi sesama orang percaya pun ingat, ada yang hidup dalam kebenaran, ada yang hidup dalam kedurhakaan. Selalu nentang, selalu tidak percaya. Yang satunya selalu percaya, hidup dalam kebenaran. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Beda jauh. Berkali-kali sebenarnya Tuhan mengingatkan kita, ayo perhatikan kumpulanmu, perhatikan dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau bergaul. Ayat 15 kembali diulang. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Tidak ada. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Anda lihat berkali-kali diulang. Tidak ada samanya. Bisa memang pada akhirnya. Ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tidak ada. Bahkan lebih jauh dikatakan, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Bagaimana mungkin kalau kita bait Allah, maka
secara bersamaan kita juga menyembah berhala. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, perhatikan ayat 17, sebab Allah tinggal di dalam kita, sebab kita adalah bait Allah, keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka siapa? Orang yang tidak percaya, kedurhakaan, orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang menyembah Belial, orang yang menyembah berhala. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Nah, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Hidup kudus, maka aku akan menerima kamu. Berarti, kalau kita ngumpul terus, apalagi yang lebih parah kalau kita kok lebih cocok sama orang itu ya, daripada kumpul dengan orang yang seiman. Saya kok lebih santai dengan pencuri itu ya, dibandingkan dengan gembala saya. Nah, ini lebih repot lagi. Jangan katakan tidak ada loh. Ada. Kenapa? Ketika kita kumpul dengan orang benar, maka kita akan berusaha untuk menjadi orang benar juga. 2 kali mungkin saya ketemu dengan jemaat yang berbeda. Dulu, sekarang sudah berhenti ngerokok. Mereka ngerokok. Ketika ketemu saya pura-pura tidak lihat. Saya tidak tegur. Tetapi saya perhatikan mereka buang rokoknya pelan-pelan. Dipikir saya tidak tahu. Lihat di sini bahwa tidak akan nyaman orang benar atau orang tidak benar kumpul dengan orang benar. Orang benar pun tidak akan nyaman mendengar pembicaraan mereka yang kotor. Mungkin. Tidak akan nyaman. Ketika kau kumpul dengan orang benar, engkau sepertinya terkekang. Iya, itu kan hanya penyesuaian. Lama itu akan jadi gaya hidupmu juga. Tetapi perhatikan, ketika kau dulu kumpul sama orang benar, sekarang kau tidak kumpul dengan orang benar itu lagi. Kebiasaan yang lama itu keluar semua. Karena ketika engkau kumpul dengan orang benar, ada wibawa Allah yang menyertai orang benar itu, di mana engkau akan bertindak hati-hati, berkata dengan hati-hati di hadapan orang benar itu. Tetapi ketika engkau tidak kumpul dengan orang benar, engkau akan lepas seperti keledai lepas dari talinya. Semua kebiasaan yang lama itu muncul dengan cepat. Dan ketika kita ketemu dengan orang itu lagi, kita akan kata beda jauh sudah. Sudah beda jauh. Ya. Jadi di sini jelas dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Maka aku akan menerima engkau. Jelas kalau kita mau memisahkan diri, sekalipun kita Kristen, Tuhan tidak menerima kita. Oleh karena itu, kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak pernah mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Dulu Tuhan sering bicara, sekarang kok enggak ya? Padahal aku kan masih rajin ke gereja. Oh iya, tapi kumpulannya. Minimal ketika Anda kumpul dengan orang tidak benar, pengurapan yang ada padamu bocor melalui mulutmu. Perhatikan, bocor melalui mulut kita. Hati-hati di sini.
Ayat yang ke-18, dan aku akan menjadi bapamu. Kalau kita memisahkan diri, kalau kita keluar dari kumpulan itu, Tuhan akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah keluar, setelah diterima Tuhan, baru di sini dikatakan pasal 7 ayat 1 ini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya fokuskan kita bahwa ketika kita menyucikan diri, memisahkan diri itu, maka kita memiliki janji-janji Tuhan. Yang kedua, kekudusan yang sudah diawali oleh Tuhan itu akan disempurnakan. Coba lihat kembali di dalam Mazmur pasal yang pertama, bukankah ini ayat yang kita senangi? Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kembali ini pergaulan loh. Sayangnya kembali kita fokusnya kepada ayat yang ketiga. Yang dinyanyikan ayat yang kedua, yang diharapkan ayat yang ketiga. Ya kan? Tetapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa ayat yang ketiga ini, janji berkat Tuhan ini, tidak akan terjadi tanpa ayat pertama dan ayat kedua kita lakukan. Jangan kumpul dengan pencemooh, dengan orang berdosa, tetapi bersekutulah dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Baru ada janji Tuhan. Seringkali orang Kristen hanya ngambil enaknya aja ketika ada masalah. Doakan saya. Doakan saya. Padahal ini loh ayatnya jelas. Jelas di sini. Kumpulan berbahaya kalau kita salah masuk ke dalam kumpulan itu. Bahkan Korintus, dalam kitab Korintus dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah baik, awalnya sudah baik. Tetapi ketika kita kumpul dengan orang yang tidak baik, habis kita sudah. Kebiasaan yang baik itu jadi rusak, jadi musnah, diganti dengan kebiasaan yang dan itu tidak mempersiapkan kita untuk menerima berkat Tuhan. Anda akan tahu siapa seseorang, lihat kumpulannya. Saya tetap ingat kepada nasihat Ibu Indri Gautama. Kamu harus cari orang yang lebih daripada kamu untuk kumpul. Pelajari semuanya, terima semuanya. Kalau sudah sama, tinggalkan orang itu, cari yang lebih lagi, dikatakan. Petinju saja tahu, untuk meningkatkan rankingnya, dia harus nantang yang lebih tinggi rankingnya daripada dia. Bayangkan kalau dia hanya kumpul, terus ngumpul, alah daripada nantang yang lebih tinggi, nanti aku bisa kalah, lebih baik tanding sama pemula terus. Ya tak naik-naik. Ya, tak naik-naik.
Anda memang ketika Anda kumpul dengan orang yang lebih, jelas Anda akan lebih banyak diam, Anda mendengar. Nggak enak, iya apalagi kalau sudah biasa ngomong kan. Nggak enak. Tetapi ini demi kemajuan kita. Banyak orang nggak mau, maunya ngomong, maunya didengarkan terus. Sehingga ya sudah itu kerohaniannya ya itu sudah mandek. Jadi perhatikan sungguh-sungguh di sini kumpulan ini. Ya kembali kepada pembacaan kita, kitab Kejadian pasal 12. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini juga berbicara tentang kenyamanan. Nggak enak loh, pergi dari tempat yang sudah enak, yang sudah kita biasa, ya, kemudian kepada tempat di mana mungkin bahasanya beda, adatnya, kebudayaannya beda, pakaiannya mungkin beda, ya kan? Nggak enak. Yang paling gampang aja, saya menikmati di sini. Kenapa? Ibadah pakaian bebas. Kalau di satu denominasi, walaupun sudah tidak ada AC-nya, harus pakai jas. Anda bisa bayangkan menderitanya. Sudah kalau pakai jas seenak-enaknya, kalau pakai jas di kancing itu angkat tangan tidak enak. Pasti agak nyangkut ya. Sudah tidak enak, tebel, tidak ada AC lagi. Itu hanya kebiasaan di satu tempat aja. Yang seperti itu sudah bikin tidak enak. Bayangkan ini antar suku, antar bangsa dilewati dan harus berganti-ganti terus. Abram. Dia meninggalkan kenyamanannya menuju ketidaknyamanan, tetapi pandangannya adalah berkat yang dijanjikan Tuhan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Bukan asal keluar dari sanak saudaranya, dari tempat di mana dia tinggal, tetapi setelah keluar tetap fokus kepada petunjuk Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pengarahan. Tuhan akan memimpin. Kutunjukkan kepadamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan repotnya Tuhan itu tidak seperti kita. Kalau kita enak aja. Sana pergi ke Surabaya, sudah jelas. Ayo ikut saya. Kemana? Kan kita biasanya gitu kan. Kemana? Di Surabaya, ke Jakarta. Bayangkan ada orang yang ngajak kita. Sudahlah, pokoknya pergi. Ya, sudah pokoknya saya tahu yang dituju. Iya, kemana? Sudahlah, tidak usah cerewet, ikut. Nah, kan repot kan? Loh, Tuhan ini seperti ini loh. Kepada Abram, bayangkan Abram bisa percaya kepada Tuhan. Sambil berjalan akan kutunjukkan. Kelihatannya bukan tempatnya yang ditunjukkan. Kelihatannya langkah demi langkahnya. Bram, ke sini Bram. Bram, ayo ke sini Bram. Tapi tidak jelas kemana, pokoknya nurut. Oleh karena itu, Abraham disebut bapak orang beriman. Kita sudah jelas. Tujuan kita adalah surga. Tujuan kita adalah berkat Tuhan. Sudah jelas. Abram tidak tahu negeri yang dituju. Ya. Ayat yang kedua, ini janji-janjinya. Kalau nurut, kalau ngikuti langkah-langkah Tuhan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ingat, Abram pada waktu itu belum punya anak. Umur 75 tahun belum punya anak. Ini kadaluarsa. Ya kan?
belum punya anak, tetapi janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan selanjutnya Anda akan mendengar janji-janji Tuhan. Terus menerus, tidak ada di antaramu yang mandul, tidak ada di antaramu yang mandul, tidak ada yang keguguran, tidak ada yang mandul. Sayangnya pun bahwa banyak orang Kristen yang tidak percaya janji Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka firman yang keluar adalah beranak cuculah. Anda bisa bayangkan ketika di satu pernikahan, kemudian pesan dari Bapak Gembala yang akan memberkati mengatakan, Anda harus rukun. Bahkan seandainya Tuhan tidak memberi keturunan, Anda harus saling setia. Perhatikan, ini firman loh. Ketika itu dimasukkan, Anda sukar untuk mendapatkan anak. Oleh karena itu saya tekankan, hati-hati. Bahkan mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman, itu sesuai dengan firman yang Tuhan inginkan atau tidak. Dari awal Tuhan berfirman, beranak cuculah. Kepada Abram yang sudah 75 tahun, belum punya anak, Tuhan menjanjikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Walaupun ini juga berbicara tentang pengaruh, tentang kuasa, tetapi saya percaya bagaimana bisa disebut bangsa yang besar kalau hanya jumlahnya 2 orang. Tidak usah bangsa, ya, tidak usah besar, bangsa aja tidak bisa 2 orang. Berarti di sini pun Tuhan sudah menjanjikan, engkau pasti punya keturunan. Engkau pasti punya keturunan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan, saya sederhanakan kepada Abraham. Abraham akan punya keturunan. Setiap orang Kristen, Alkitab katakan, tidak ada yang mandul, tidak ada yang keguguran. Engkau akan beranak cucu, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Terjemahan lain mengatakan begini, sebenarnya bahasa ini. Dan memberkati engkau dengan peningkatan. Ya. Memberkati engkau dengan peningkatan, kemurahan yang melimpah. Bukan hanya sekedar memberkati. Berkatnya apa? Dengan peningkatan. Berarti, benar Alkitab katakan engkau akan terus naik dan terus naik. Bukan seperti roda berputar. Kita itu seperti anak tangga. Bukan seperti roda yang berputar. Ya. Seperti anak tangga. Dengan memberkati engkau dengan peningkatan. Dengan kemurahan. Kemurahan saja luar biasa. Di sini malah dikatakan kemurahan yang melimpah. Ini yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau keluar dari kumpulan yang tidak benar, kemudian mengikuti akan jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan peningkatan. Tuhan akan memberkati kita dengan kemurahan yang limpah. Dan saya mau katakan kembali, bahwa kita hidup bukan berdasarkan keadaan di sekeliling kita. Kita hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Oleh karena itu betapa pentingnya mempunyai telinga yang mendengar. Karena setiap firman Tuhan akan disertai dengan kuasa penciptaan. Bahkan seandainya pun di sekeliling kita tidak ada, maka firman Tuhan mampu mengadakan. Serta membuat namamu masyhur. Nama kita terkenal. Toko kita terkenal. Perusahaan kita terkenal. Mungkin orang kalau dari luar kota ingin buka usaha atau kerjasama dengan seseorang di Pamekasan. Oh, sudah tahu. Yang cocok salah satu jemaat GBBS Shalom Pamekasan. Artinya bahwa orang dari luar kota pun tahu dengan siapa dia harus kerjasama. Berarti nama kita ini terkenal. Nama kita masyhur. Ini janji Tuhan. Ingat, ini bukan hanya sekedar keinginan kita. Saya percaya ketika Abram kumpul dengan keluarganya, dia tidak ada keinginan untuk menjadi masyhur. Tapi bahkan apa yang tidak dipikirkan oleh Abram, itu yang Tuhan sediakan dan akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tuhan akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Setelah pertama janji Tuhan adalah memberkati Abraham, setelah itu meningkat lagi menjadi berkat. Menjadi berkat. Sidang jemaat, kiranya kita semua juga yang sudah diberkati Tuhan, ingat, bukan semakin mengejar berkat dan terus menginginkan berkat yang lebih besar, tetapi jadilah berkat. Ketika kami sepertinya kekurangan uang, istri saya katakan, berkat saya semakin besar. Apanya semakin besar? Orang minggu kedua aja sudah hampir habis. Loh, saya lihat pemberian saya semakin banyak. Berarti ternyata awalnya berkat besar itu dihitung ketika kita mendapat berkat. Tetapi perjalanan waktu engkau harus beralih. Bahwa engkau diberkati Tuhan semakin besar karena pemberianmu semakin besar. Kalau pemberianmu semakin berkurang, bahkan engkau tidak pernah memberi lagi, berarti engkau kekurangan. Engkau harus mengurangi ini supaya engkau cukup. Tetapi ingat, di dalam kitab suratan Petrus dikatakan bahwa kita harus memberi berkat, menjadi berkat. Sebab panggilanmu adalah mendapat berkat. Loh, kan sepertinya terbalik. Panggilan kita itu untuk mendapat berkat. Oleh karena itu, supaya panggilan kita, rencana Tuhan atas hidup kita, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan adalah dikatakan dengan memberi berkat kepada orang lain. Luar biasa. Perbedaannya luar biasa. Maksudnya di dalam perjanjian lama kita diberkati terlebih dahulu, kemudian menjadi berkat. Di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus katakan, beri berkat. Karena panggilanmu adalah menerima berkat. Itu yang sangat luar biasa.
Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ingat, ini tidak hanya berbicara soal uang. Ketika orang memberkati kita, baik dalam bidang keuangan, baik dalam bidang makanan, baik dalam pembicaraan yang baik. Bukankah pembicaraan yang baik itu berkah? Oh, si A itu orang, kita cerita kepada teman kita, kenalan kita. Oh, si A itu orangnya baik, suka memberi. Loh, perkataan kita memberkati orang itu loh. Ketika kita membicarakan memberkati orang itu dengan perkataan-perkataan kita yang baik, ingat, kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kembali sebenarnya tanpa pembelaan pun, orang yang mengutuk kita, orang yang memusuh kita, orang yang menjelek-jelekkan kita, pasti Tuhan akan kutuk juga kok. Karena sudah ada ayatnya. Dan ditegaskan oleh Tuhan, ingat, penghakiman bukan milikmu. Penghakiman adalah milikku, kata Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, sekalipun ada orang yang menjelek-jelekkan kita, orang yang mengutuki kita, tugas kita adalah bersukacita di dalam Tuhan. Karena nanti Tuhan yang akan mengutuk orang itu. Tidak bisa tidak. Ketika ada orang mengutuki kita, orang benar Tuhan. Ketika ada orang-orang mengutuki akan jemaat GPPS. Perhatikan, tugas kita adalah bersukacita di dalam Tuhan. Ada janji Tuhan, yaitu aku akan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Jadi kita tidak berurusan kutuk mengutuk, ya. Urusan kita adalah bersukacita dalam Tuhan. Biarkan orang berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas misinya adalah seluruh bumi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Seluruh bumi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dikatakan mungkin bangsa Israel, kalau tidak salah hanya 1% dari seluruh penduduk di seluruh dunia. Tetapi 80% keuangan seluruh dunia itu dikuasai, 80% lebih dikuasai oleh bangsa Israel. Lebih dari 60-70% penemu-penemu yang menjadi berkat penemuannya untuk seluruh dunia adalah bangsa Israel. Oleh karena itu firman ini digenapi terhadap Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh kita gereja Tuhan, seluruh kaum di muka bumi akan diselamatkan. Tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita mau mengikuti akan perintah Tuhan atau tidak. Ingat, keselamatan dunia bukan tergantung kepada PBB, bukan tergantung kepada organisasi-organisasi sosial dunia. Keselamatan seluruh dunia tergantung kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Sudah jelas nih. Jadi
Mari setiap kita selidiki. Apakah kita sudah ada di kumpulan yang benar? Kuncinya di sana. Kumpulan yang benar. Karena ketika kita ada di kumpulan yang benar, ingat, perkataan-perkataan kita pasti adalah perkataan yang benar. Dan yang saya tekankan, perkataan kita mempunyai daya cipta. Ketika kita berbicara kematian, famili kita, orang yang kita kenal, tidak mungkin kan ketawa. Kasihan ya, hahaha, tidak bisa. Ya. Kalau kita mau ketawa, kita harus bayangkan yang lucu-lucu, yang menyenangkan, bukan kematian, bukan penyakit kanker stadium akhir, ya. Tidak bisa. Oleh karena itu, mari perhatikan kumpulan. Dan penekanan saya kembali adalah cari firman Tuhan. Bacaan kita ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada jemaat GBPS Shalom Pamekasan. Dan kita akan diberkati. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan berkat yang terus meningkat. Dengan berkat kemurahan yang melimpah.